Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang koordinasi dan rentang manajemen. Silakan disimak videonya ya. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan satuan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 3 macam saling ketergantungan menurut James D. Thomson dalam buku Handoko. 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama ada Fault Independence, dibagi menjadi 2 yaitu divisi produk A dan divisi produk B. Yang kedua ada Sequential Independent, ada departemen pembelian dan departemen produksi. Yang ketiga ada Reciprocal Independent, ada bagian pemeliharaan dan bagian operasi. Menurut Paul R. Lawrence dan J. Willard dalam buku Handoko telah mengemukakan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Yang pertama, ada perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan. Di sini, para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Yang kedua, ada perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produksi lebih memperhatikan masalah yang harus dipecahkan segera, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah jangka panjang. Yang ketiga, ada perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang bisa mengeluarkan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang keempat, ada perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mempunyai metode dan standar yang beda-beda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Selanjutnya, ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Pendekatan pertama ada teknik-teknik manajemen dasar. Dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Pendekatan kedua ada meningkatkan koordinasi potensial. 1. Investasi dalam sistem informasi vertikal. 2. Penciptaan hubungan-hubungan ke samping menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Pendekatan ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Dengan ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Rentang manajemen atau disebut juga rentang kendali merupakan kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi, prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Alasan utama penentuan rentang manajemen yang tepat itu penting. Yang pertama, karena rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja yang efektif. Rentang kendali sempit, maka hanya terdapat sedikit karyawan yang berada di bawah seorang manajer, yang dapat mengakibatkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Sebaliknya, rentang kendali yang lebar menunjukkan bahwa manajer mengendalikan banyak karyawan, yang mengakibatkan tidak efisien. Yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol atau semakin tinggi. Lalu rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sempit. Lalu rentang manajemen juga sering disebut dengan istilah-istilah lain. Yang pertama ada span of control, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Yang kedua ada span of authority, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Yang ketiga ada span of attention, yaitu kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya.
Yang keempat ada span of supervision, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah hubungan potensial yang mungkin terdapat antara manajer dengan bawahan, dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan N dikali 2 pangkat N per 2 ditambah N minus 1, di mana R menunjukkan jumlah hubungan dan N merupakan jumlah bawahan yang ditugaskan pada kelompok komando manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen ada 6. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi, kedua, kedekatan geografis, ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer, dan terakhir, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Pedoman lainnya yang dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor. 1. Faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila pertama, pekerjaan bersifat rutin, kedua, operasi-operasi stabil, ketiga, pekerjaan bawahan sejenis, yang keempat, pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi, kelima, prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah diformalisasi. Yang keenam, bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Kedua, faktor-faktor yang berhubungan dengan bawahan. Rentang manajemen dapat relatif melebar apabila A. Bawahan yang terlatih baik untuk pekerjaan tertentu, yang B. Bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan yang ketat. 3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentang manajemen dapat relatif melebar jika A. Manajer yang terlatih baik dan berkemampuan tinggi, B. Manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasannya, C. Manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan, D. Manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada ketat. Terima kasih.